Bus Putra Sulung dihantam kereta api. Polisi gerebek rumah produksi mie berformalin. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Berli Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Suara dentuman keras kereta api tujuan Lampung Batu Raja menghantam bus Putra Sulung di perlintasan kereta api di Jalan Wai Pisang, Martapura, mengkagetkan warga sekitar. Kecelakaan naas tersebut menyebabkan satu orang dikabarkan meninggal dunia. Bus penumpang Putra Sulung dihantam dan diseret hingga ratusan meter oleh kereta api saat hendak melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang ada di petak Jalan Wai Pisang, Martapura, Kabupaten Oku Timur. Akibat kecelakaan maut tersebut dikabarkan satu orang meninggal dunia dan sudah teridentifikasi remaja berusia 19 tahun bernama Nazarudin Asof, warga desa Karangendah, Kecamatan Semendawai, Suku 3, yang merupakan salah satu penumpang dari bus Putra Sulung bernopol BE7037FU. Sementara puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka serta satu penumpang dalam kondisi kritis. Diketahui bus yang berasal dari Belitang hendak menuju ke Jakarta tersebut melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, mengalami mati mesin saat berada di tengah-tengah perlintasan kereta. Dan naasnya kereta api yang datang dari arah Batu Raja menuju Lampung menghantam bus tersebut hingga menyeretnya sampai ratusan meter. Ada jarak berdiri, sawah, tak hindar dari tengah gitu. Apa sih? Jadi penumpang langsung panik, ada yang berusaha untuk turun, iya, ada yang keluar. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kronologi kecelakaan maut yang melibatkan bus penumpang Putra Sulung versus kereta api ekspres Balaraja di jalur perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu di Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur diungkap pihak berwajib. Kabar duka datang dari Kabupaten Oku Timur. Satu unit bus penumpang rute Belitang Jakarta dihantam oleh kereta api Balaraja Ekspres rute Lampung menuju Palembang. Dalam kecelakaan maut tersebut, seorang pria remaja berusia 19 tahun bernama Nazarudin Asof, warga desa Karangendah, Kecamatan Semendawai, Suku 3, yang merupakan salah satu penumpang bus tersebut meninggal dunia. Sedangkan 15 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan telah dilakukan perawatan di RSUD Martapura, dan dua lainnya dirujuk menuju RSUD Batu Raja. Untuk jumlah seluruh penumpang bus rute Belitang Jakarta tersebut berkisar 40 orang. Kapolres Oku Timur AKBP Dwi Agung Setiono menjelaskan pada saat melintas di jalur perlintasan kereta api, mesin mobil tersebut tiba-tiba berhenti. Dan tak berselang berapa lama kereta api Balaraja yang berasal dari arah Lampung menuju arah Palembang juga melintas sehingga kecelakaan maut tersebut tidak bisa dihindari. Saat melintas di perlintasan kereta api, ini tiba-tiba mesinnya berhenti. Dan kendaraan atau bis itu berhenti di tengah perlintasan kereta api. Dan tidak selang berapa lama tiba-tiba datang kereta api ekspres Balaraja. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Praktik pekerja seks komersial berkedok rumah kosan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dibongkar Satpol PP. Petugas menyamar menjadi pemesan lewat aplikasi, sedikitnya ada 4 PSK diamankan dalam razia tersebut. Karena sangat meresahkan warga setempat, gabungan Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir membongkar praktik pekerja seks komersial yang berkedok rumah kosan di Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya. Sebelum mengamankan 4 PSK dalam razia itu, petugas menyamar sebagai pemesan PSK melalui aplikasi online yang dipasang. Para PSK ini tidak hanya menerima pesanan di malam hari, tetapi juga di siang bolong tanpa mengenal waktu. Meski dalam razia itu ada di antara PSK yang berontak dan tidak mau diamankan, namun tetap dibawa petugas.
Selama ini memang diakui warga setempat kos-kosan tersebut sudah sangat meresahkan. Selain praktik PSK juga kerap menghidupkan musik dengan suara yang cukup keras hingga tengah malam. Masyarakat pun otomatis sangat terganggu. Aksi praktik PSK ini sudah berlangsung lama. Setiap kali habis dirazia, aktivitas PSK paling hanya berhenti sementara waktu dan tidak lama kemudian berulang kembali. Emang apalagi kalau malam minggu udah musiknya keras kan, apalagi kita kan musola dekat kan. Kami juga dengan musola ini udah sering tegur. Udah sering tegur, Pak RT segala macam kan. Sudah negosiasi gimana caranya kawan. Kita kan nggak ini, yang tanggung jawab kan ya aparat sendiri kan. Operasi memang sudah lama, tapi kalau untuk operasi yang mungkin diduga juga disalahgunakan, jadi tempat maksiat ini sekitar kurang lebih 5 bulanan. Nah ini sudah kemarin juga sudah kita lakukan razia 1 kali, itu ada yang tertangkap 2 kali. Petugas juga memanggil pemilik kos jangan sampai hal serupa kembali terjadi. Jika tidak, maka hukum pidana akan diberikan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polisi gerebek rumah produksi mie berformalin. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, Sirekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua, Tinggal akibat tenggelam. masih ada laporan darah di sana. mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali terkembang iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. AFC
Aksi Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu kita buktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Polda Sumsel gerebek rumah produksi mie kuning mengandung formalin di kota Lubuk Linggau. Penggerebekan tersebut dilakukan karena sudah beroperasi selama 5 tahun dan sangat meresahkan masyarakat. Ratusan kilogram mie bercampur formalin diamankan polisi. Polisi menutup paksa rumah produksi mie yang dicampur formalin yang berada di Jalan Kenanga 1 lintas Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Sumatera Selatan. Polisi juga memasang polisi lain dan mengamankan seorang ibu-ibu pemilik usaha mie berformalin. Penggerebekan rumah produksi ini dilakukan karena sudah beroperasi selama 5 tahun. Dan penggerebekan rumah produksi mie berformalin ini atas laporan pengaduan masyarakat. Saat dilakukan penggerebekan, pemilik usaha sedang melakukan produksi mie formalin. Ketika dilakukan penggerebekan, ternyata pekerja tertangkap tangan sedang mencampur atau merendam mie yang sudah jadi ke dalam ember hitam yang berisi formalin. Hadi Sutrianto, Kasubdit Indaksi Diskrimsus Polda Sumsel menyebutkan ada 200 kg lebih mie formalin yang siap diedarkan dan diamankan. Dalam 1 bulan mie bercampur borak dan formalin itu diproduksi 5-6 ton. Bahwa di sini ada mie yang dicampur dengan formalin dan borak. Kemudian kami lakukan pengecekan sini dan tertangkap tangan mereka sedang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mencampur mie sudah masak kemudian rendam dengan melakukan sudah campur formalin sama borak. Bertonton mie itu diedarkan di pasar satelit kota Lubuk Linggau guna proses lebih lanjut. Seorang pemilik usaha mie selanjutnya digelandang ke Mapolda Sumsel. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima dilecehkan oleh teman suaminya. Seorang ibu muda di Palembang ini nekat menyiram korbannya dengan air keras hingga korban alami luka bakar di wajah. Dengan wajah tertunduk menggunakan masker, Dila 22 tahun warga Jalan Pakis Usman, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang diringkus unit reskrim Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan penganiayaan terhadap korbannya CD 43 tahun dengan cara menyiramkannya dengan air keras.
Menurut Kapolrestabes Palembang, kalau pelaku kesal melihat korban yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya saat di atas motor milik korban. Motif kejadian ini bermula saat korban hendak mengambil handphone milik anaknya yang dipinjam oleh suami pelaku. Setelah tiba, korban menemukan pelaku yang berada di rumah. Pelaku yang hendak mengantarkan korban ke rumah orang tua suaminya itu merasa dilecehkan oleh korban saat dalam perjalanan menuju rumah mertuanya tersebut, yang dimana pelaku saat itu ikut satu motor dengan korban. Setiba di rumah mertua pelaku, korban langsung disiram air keras oleh pelaku yang dimana air keras tersebut diambilnya dari dalam rumah mertuanya tersebut. Akibatnya korban mengalami luka bakar di wajah dan tubuh. Meminjam sebuah perangkat handphone milik anak daripada korban. Ketika dicari rekannya tersebut, ternyata yang bersangkutan korban menjumpai istrinya, istri daripada rekannya yang meminjam handphone tersebut. Yang pada akhirnya begitu sampai di rumah kediaman Ci Ila masuk pintu kemudian mengambil cuka parah dan langsung menyiramkan. Untuk pasal yang menjerat pelaku ini, polisi menjeratnya dengan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman di atas 3 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Usai gagal menjadi calon legislatif, mantan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Henry Zainuddin resmi ditahan di Rutan Kelas 1 Pak Jo, Palembang. HZ ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi pencairan deposito dana hibah Pemprov Sumsel dan pengadaan barang. Dengan memakai rompi tahanan dan tangan terborgol, mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Sumatera Selatan sekaligus mantan Presiden Klub Sriwijaya FC, Henry Zainuddin saat diamankan digiring petugas ke Jati Sumsel ke dalam mobil tahanan dibawa ke lapas kelas 1A Pak Jo, Palembang. Namun di saat digiring petugas, ada seorang pria yang diduga bodyguard atau orang kepercayaannya menghalangi hingga mendorong awak media yang sedang mengambil gambar sampai nyaris terjatuh. Sementara HZ tak sepatah kata pun memberikan tanggapan saat dicecar pertanyaan wartawan. Menurut Aspid Sus Kejati Sumsel Abdullah Nordeni, penahanan Henry Zainuddin ini karena sebelumnya HZ telah kita tetapkan sebagai tersangka korupsi pencairan deposito, dana hibah Pemprov Sumsel dan pengadaan barang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021 sebesar 3,5 miliar. Selain itu dikatakannya kalau selama ini tersangka HZ belum kami proses karena masih sebagai peserta pemilu sebagai caleg. HZ ini belum kita proses karena masih mengikuti pemilihan ini. Namun setelah tahapan pemilu sudah dilalui dan yang bersangkutan tidak terpilih, maka perintah pimpinan Pak Kajati untuk segera ditindaklanjuti diselesaikan bersama perkaranya. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Korban banjir Muratara berharap bantuan pangan, informasinya setelah pariwara berikut. Formula E World Championship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, new home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024, exclusive on iNews, new home of badminton.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pasca banjir bandang beberapa waktu lalu di Kabupaten Musirawas Utara, sejumlah warga mulai membersihkan lumpur yang masuk di dalam rumah dan puing-puing sampah yang terbawa banjir. Kurangnya peralatan dan pasokan air bersih menjadi kendala bagi warga. Seperti inilah aktivitas warga di Desa Lubuk Kumbung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, yang tengah membersihkan lingkungan rumah serta perabotan dari lapisan lumpur pasca banjir. Warga juga mulai membersihkan puing-puing sampah dan peralatan rumah tangga yang terseret banjir. Diketahui Kecamatan Karangjaya merupakan kawasan langganan banjir, namun banjir bandang tahun ini menjadi banjir yang terparah. Menggunakan peralatan seadanya dan minimnya air bersih membuat warga kesulitan membersihkan rumah mereka.
Akibat banjir, tak sedikit warga juga harus merelakan sejumlah elektronik rusak karena terendam air. Selain puing-puing dan sampah, warga juga kesulitan membersihkan rumah karena tebalnya lumpur setinggi lutut yang mengendap di pemukiman warga. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan, terutama air bersih dan makanan sehari-hari bagi warga desa Lubuk Kumbung yang terdampak banjir. Harapannya kami minta bantuan. Kalau rugi kan memang kami rugi saja bantuan untuk makan sekarang. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca jembatan permanen akses utama warga yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya putus akibat diterjang banjir bandang, membuat aktivitas warga menjadi terhambat dan terpaksa menggunakan perahu untuk menyeberang ke perkotaan. Hanya tinggal puing-puing reruntuhan bangunan jembatan yang berada di pinggir sungai. Akibat putusnya jembatan membuat aktivitas warga di 3 desa lumpuh total. Warga terpaksa menggunakan jalur sungai demi bisa menyeberang untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Terlihat perahu getek lalu lalang membawa penumpang yang hendak menyeberang sungai. Warga ramai-ramai secara bergantian demi bisa menyeberang. Selain itu, warga terpaksa mengeluarkan kocek atau uang sebesar Rp10.000 untuk ongkos jasa angkut getek yang mereka tumpangi. Warga desa Rantau Telang mengaku resah dengan jembatan yang putus akibat diterjang banjir bandang sebab akses jalan menjadi tertutup dan menghambat warga untuk mencari nafkah. Resah. Jadi akses jalan kami tertutup. Jadi untuk menyeberang menggunakan apa, Pak? Ini perahu ketek. Perahu ketek. Perahu ketek. Selain itu, 3 perahu milik TNI Kodim 0406 Lubuk Linggau diterjunkan guna membantu warga untuk menyeberangi sungai. Perahu yang diterjunkan oleh TNI Kodim 0406 Lubuk Linggau ini dapat ditumpangi warga secara cuma-cuma atau gratis. Jembatan yang putus, apabila ada masyarakat yang mau menyeberang, kita layani. Baik pengiriman logistik maupun mengevak yang sakit, kita anak-anak kecil yang perlu bantuan. Perahu sendiri apakah dipungut biaya, Pak? Kalau kita dari TNI tidak ada pungutan biaya, membantu digratiskan. Sebelumnya, jembatan permanen yang dibangun pada tahun 1996 itu tak kuat menahan bertonton sampah bambu dan kayu yang datang akibat disapu air Sungai Rupit yang meluap. Ditambah arus yang deras membuat jembatan permanen itu putus. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berli Indrani, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews.
BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, New Hub of Badminton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala ini sudah memasuki bulan Ramadan. Dan insyaallah selama bulan Ramadan ini kita akan membahas berkaitan dengan fikih-fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Adapun tema kali ini insyaallah kita akan membawakan suatu tema, yaitu amalan-amalan di bulan Ramadan. Sahur hukumnya sunnah. Nah, kita bahas tentang sahur dulu. Kita pilih beberapa amalan yang ada di bulan Ramadan. Sahur itu hukumnya sunnah. Bagi yang tidak bersahur itu tidak mengapa. Tinggal batasan sahur itu sampai kapan sahur kita dibolehkan untuk bersahur. Ada yang mengatakan sampai imsak, ada tuh bunyi imsak nih, berarti kita nggak boleh makan lagi. Sebenarnya yang lebih tepat itu sampai waktu subuh, sampai waktu subuh, bukan sampai imsak. Imsak nggak tahu jedanya berapa, apa 10 menit atau berapa. Kenapa kita katakan sampai subuh? Sebenarnya habis imsak itu masih dibolehkan untuk makan dan minum habis imsak. Kan ada sekarang ini jadwal imsak dan jadwal azan subuh, jadwal masuk sholat subuh. Habis imsak itu masih dibolehkan untuk makan. Allah Ta'ala mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ila lail. Kalian makanlah dan minumlah sampai jelas sudah waktu subuh. Kalau sudah waktu subuh jangan. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai maghrib. Itu ada ayatnya. Saya masih nyari nih, mana ayatnya nih. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Itu yang menjadi dalil kulu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ila lail. Makanlah dan minumlah kalian sampai jelas, sampai sudah masuk waktu subuh. Itu kata Allah Ta'ala. Dan sempurnakan puasa sampai malam, maksudnya itu sampai waktu maghrib. Jadi bukan sampai waktu imsak. Memang yang paling abdol sebenarnya, yang paling abdol itu sahur itu kita akhirkan. Yang paling akhir mendekati waktu azan itu memang paling abdol. Kenapa seperti itu? Karena energinya makin banyak, simpanan energinya. Beda kalau dia sahurnya jam 12 malam. Boleh nggak sahur jam 12 malam? Boleh. Atau jam 1 atau jam 2? Boleh. Cuma yang paling abdol itu Bapak-bapak sekalian, kalau sahurnya itu diakhirkan mendekati waktu azan subuh itu. Karena inilah yang dipraktekkan oleh Rasul SAW. Rasul itu, beliau itu selesai sahurnya mendekati waktu azan subuh. Sebagai contoh misalkan ada dalil diriwayatkan Bukhari Muslim,
Zaid bin Sabit pernah ditanya kapan sih jedah selesainya Rasul SAW bersahur dengan azan. Jedahnya tuh gimana? Berapa menit atau misalkan kayak gitu ya? Berapa waktunya? Selesainya Nabi bersahur dengan waktu azan. Jedahnya berapa menit atau berapa waktu? Kam kana bainal azan was sahur qal qadru khamsina ayat. Zaid bin Sabit pernah ditanya, berapa jedahnya antara azan dan selesainya sahur Rasul SAW, azan subuh yang dimaksud. Kata Zaid bin Sabit, itu jedahnya selesai Nabi bersahur dengan azan itu bagaikan membaca 50 ayat. Itu aja. Ayat yang sedang kita baca, itu jedahnya. Mungkin sekitar kurang lebih 10 menit atau lebih dari itu. Itu yang diperhatikan oleh Rasul SAW, beliau mengakhirkan sahur. Nah itu. Tapi sekali lagi kalau mau sahur jam 3, jam 2 atau seterusnya, bahkan nggak sahur pun boleh. Karena sekali lagi hukumnya sunnah. Cuma kalau mau tambahan pahala, kita contoh Nabi, tambahan pahala itu. Nabi sahurnya itu di akhir-akhir waktu malam. Seperti itu. Allah alim bisawab. Dan kalau kita milih lauk juga ada tuntunannya dari Rasul SAW. Boleh makan apa aja boleh asalkan halal. Cuma ada tambahan pahala. Kata Rasul SAW, nikma sahuril mu'min at-tamr. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh ulama. Sebaik-baik makanan sahur bagi orang mukmin adalah dia makan sahurnya dengan kurma. Itu kata Nabi SAW. Nah, boleh kita makan nasi, makan pempek, mau sahur boleh. Cuma kalau dia mau makan sahur ditambah juga dengan kurma, ini lebih afdol. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah makan dengan menggunakan kurma. Nah, menggunakan kurma. Kenapa dengan kurma? Kurma ini bapak-bapak sekalian, setelah ada penelitiannya, ternyata salah satu makanan yang komplit dengan vitamin. Kurma itu banyak gizinya. Di dalam kurma itu yang nggak ada cuma vitamin D atau K, 2 aja kalau nggak salah ya, ada yang mengatakan seperti itu. Makanya Nabi SAW kalau mau buka puasa itu mengutamakan rutop dulu. Rutop itu kurma basah. Kalau nggak ada rutop beralih ke kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering beralih ke minum. Nah kalau kita buka puasa sesuai dengan contoh Nabi, kita niatkan mengamalkan amalan dari Nabi, dapat pahala. Ada kurma, makan kurma dulu. Ada orang tuh pempek dulu, nah kurma depan dia masih pempek duluan. Long Palembang. Kalau dia milih kurma dulu, dapat pahala itu. Nah itu. Kalau nggak ada baru air putih. Itu urutannya yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kenapa kayak gitu? Karena sekali lagi makan kurma itu banyak energinya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Ada teman saya dan dia diet dari pagi sampai siang. Pagi itu cuma makan beberapa butir kurma sama semangka, udah selesai dia. Kuat katanya sampai zuhur, sampai waktu makan siang kuat dia. Mode diet dia kayak gitu paginya. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Makan beberapa butir kurma tambah sepotong semangka, kuat itu. Apalagi contoh lain, anak kecil itu bapak sekalian sebenarnya contoh lainnya kenapa kurma? Karena kurma ini makanan spesial. Anak kecil itu kan ada sunnahnya, itu disunahkan untuk ditahnik. Nah tahnik itu kan ada kurma dimasukkan ke
rongga mulut, dihaluskan kurmanya itu, dimasukkan ke rongga mulut anak yang masih kecil itu, yang baru lahir. Itu sunnahnya itu. Cuma jangan banyak, dikit aja. Jangan sama biji-bijinya, jangan. Dikit aja diambil, diletakkan di rongga-rongga mulut itu. Itu sunnah, itu hukumnya. Nah, kenapa sunnah? Ternyata ada kaitannya dengan medis ternyata. Setelah ada penelitiannya. Terkadang kita ketahui ada anak kecil, bayi baru lahir tiba-tiba meninggal dunia. Kenapa? Karena saat itu bayi yang ketika lahir itu banyak kekurangan kandungan gula. Nah, banyak kekurangan kandungan gula. Saya baca-baca, kenapa kok dalam syariat Islam itu disunahkan anak itu ditahnik? Kurma ditaruhkan di rongga mulut bayi itu. Karena banyak kasus bayi meninggal dunia itu karena kekurangan kandungan gula, makanya dikasih kurma, salah satu hikmahnya. Itu sunnah hukumnya. Allah alim bisawab. Nah, selanjutnya masalah sahur ini. Sering banyak pertanyaan kayak gini, Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz kalau lagi azan makanan itu masih di piring gitu? Nah, masih megang kita piring yang nasinya itu belum selesai, atau minuman yang belum sempat kita minum, pas kita pegang azan subuh. Pertanyaannya, masih boleh nggak kita minum? Nah, ini kan kadang-kadang ditanyakan. Pas lagi sahur, belum selesai sahur, tiba-tiba dengar azan. Azannya memang tepat waktu, sesuai dengan waktu. Cuma masalahnya masih di tangan kita, boleh nggak kita selesaikan? Nah, itu. Ternyata memang ada hadisnya, Bapak-bapak sekalian. Ada hadisnya kayak gini. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ada hadisnya. Kata Nabi, kalau salah seorang kalian lagi makan, wadah masih tuh sama dia di tangannya, tiba-tiba dengar azan, kata Nabi, jangan letakkan dulu, selesaikan dulu, kata Nabi. Selesaikan dulu makannya. Yang ada di piring itu bukan nambah, nah alhamdulillah nambah lagi, jangan. Yang ada di piring itu maksudnya, yang ada di piring itu atau di gelas itu maksud Nabi alaihi wasallam. Berarti boleh Pak Ustadz? Tunggu dulu. Nah, tunggu. Memang ada hadisnya, tapi ada penjelasannya gini. Zaman Nabi Muhammad alaihi wasallam beda dengan zaman kita, beda. Dulu masyarakat setempat itu tahu sudah masuk waktu subuh dengan adanya azan. Kalau zaman kita belum azan aja kita tahu dengan jadwal sholat. Nah, jadwal sholat hari ini, oh berarti subuh jam 4.49 misalkan, atau jam 4.51 misalkan. Ada jadwalnya, kita udah tahu. Tapi zaman Nabi nggak ada jam saat itu. Masyarakat tahu, sahabat tahu ini sudah masuk waktu subuh kalau ada yang azan. Nah, zaman dulu Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, zaman Nabi alaihi wasallam, azan subuh itu 2 kali. Azan subuh itu 2 kali. Pertama, azannya Bilal. Kedua, azannya Abdullah bin Umi Maktum. Ada 2 kali azan ketika waktu subuh. Azan pertama itu belum masuk waktu subuh, diazanin sama Bilal. Nah, kenapa diazanin Pak Ustadz? Karena saat itu banyak orang sholat malam, banyak orang sahur saat itu. Azannya Bilal ini ngasih tahu bentar lagi mau masuk waktu subuh. Yang sholat malam segera selesaikanlah, tutuplah sholatnya dengan witir. Tuh. Yang masih sahur selesaikanlah karena bentar lagi mau subuh. Tapi kalau sudah diazani sama Ibnu Umi Maktum, Abdullah bin Maktum, ini nama sahabat, maka berhenti sahabat itu, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi sholat malam, karena sudah masuk waktu subuh. Kata Rasulullah SAW, Inna bilalan yu'azinu billail, fakulu washrabu hatta yu'azina Ibnu Umi Maktum. Bilal itu azan di malam hari, belum masuk waktu subuh. Fungsinya tadi ngasih tahu, saya disampaikan sama ulama, ngasih tahu yang sholat malam segera selesaikanlah, yang sedang sahur segera selesaikanlah, karena bentar lagi mau masuk waktu subuh. Kata Nabi ngomong kayak gini, kalau yang azan itu Bilal belum masuk waktu subuh, makanlah kalian, minumlah kalian, sampai azannya Ibnu Umi Maktum, Abdullah bin Maktum, jangan lagi makan.
Maksud Nabi itu bukan bisa kita terapkan sekarang ini, bukan. Nah, azan subuh jam 4.51 misalkan. Ada hadisnya, memang ada hadisnya. Tapi salah penerapan. Makan dia, jangan. Kapan dengar hadis, kapan dengar azan, langsung muni, keluarkan azan subuh. Kalau kita tahu azannya itu tepat waktu. Tapi kalau azannya kecepatan nggak usah, biarin aja makan. Kecepatan 2 menit misalnya azannya, kecepatan 3 menit, makan aja terus. Tapi kalau kita tahu azan subuhnya itu tepat waktu, jangan lagi dimakan. Karena maksud Nabi itu azan yang pertama yang dulu pernah dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh. Silakan kalian kalau mau makan minum, karena memang belum waktu subuh. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh jangan makan lagi, sudah selesai. Tadi yang kita sampaikan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 187, sampai waktu subuh kata Allah Ta'ala. Sudah waktu subuh, maka teruskan puasa sampai dia itu memasuki waktu maghrib. Allah alim bisawab. Jadi kesimpulannya, kalau azannya itu azan subuhnya tepat waktu dan kita masih sahur, tidak boleh lagi melanjutkan makan dan minum sahurnya. Allah alim bisawab. Ini berkaitan dengan sahur Bapak sekalian. Nah, karena temanya ini amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, kita tambah satu lagi amalan. Amalan berikutnya yaitu tentang sholat tarawih. Nah, kita bahas tentang sholat tarawih dulu. Sholat tarawih ini Bapak sekalian memang hukumnya sunnah. Sholat tarawih ini berasal dari kata aroha. Ada yang menjelaskan maknanya aroha. Roha itu artinya istirahat. Sholat tarawih itu sholat istirahat. Nah, kenapa dinamakan dengan sholat istirahat? Karena dulu prakteknya banyak yang istirahat. Zaman Nabi atau zamannya sahabat radhiyallahu anhum, habis 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditambah 2 rakaat lagi, mereka istirahat. Kenapa seperti itu? Karena saat itu sholatnya panjang. Nah, zaman Umar bin Khattab ketika beliau jadi pemimpin, sebelumnya itu sahabat itu sholatnya mencar. Sahabat itu ada sholat di masjid di ujung kanan, ujung kiri, belakang. Maka kemudian Umar bin Khattab membuat aturan sholat tarawih itu berjamaah satu masjid dipimpin oleh satu imam. Sahabat saat itu banyak sudah tua karena sudah beralih ke zaman Umar bin Khattab. Abu Bakar sudah meninggal, beralihlah kemudian di zamannya yang jadi pemimpin Umar bin Khattab, dan sahabat saat itu banyak yang sudah tua. Nah, mereka memulai mengerjakan sholat tarawih itu 23 rakaat di zamannya Umar bin Khattab. Tapi saking panjangnya sholat saat itu banyak yang istirahat. Sudah 4 rakaat, 2 rakaat dulu, baru 2 rakaat dulu, baru istirahat. Makanya dinamakan dengan sholat at-tarawih, sholat istirahat. Kenapa kok bisa panjang? Saat itu yang ditunjuk jadi Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Imam Ubay bin Ka'ab. 1 rakaatnya dibaca 100 ayat. Gimana nggak panjang? Zaman dulu tuh sudah banyak sepuh sahabat itu. 1 rakaat 100 ayat. Saat itu zaman Umar bin Khattab 23 rakaat totalnya. Berapa hitunglah? Makanya banyak sahabat yang nyender saat itu karena banyak sahabat sudah sepuh. Sehingga sholat ini dinamakan dengan sholat tarawih. Nah, itulah asal muasal dinamakan kata sholat ini dengan sholat tarawih. Sholat istirahat. Banyak sahabat saat itu yang istirahat. Ada sholat sambil nyender, boleh sholat sambil nyender. Sholat sunnah itu Bapak sekalian, boleh kita sholat sambil duduk, boleh. Beda dengan sholat wajib, beda. Sholat wajib itu berdiri, hukumnya rukun. Bukan wajib tapi rukun, itu kalau berdiri itu.
Tapi kalau sholat sunnah, entah sholat malam, entah sholat ba'diyah, entah sholat duha, boleh kita kerjakan sambil duduk, nggak masalah. Tapi kata Rasul alaihi wasallam, sholatul qa'id nisfu sholatul qa'im, atau kama qala alaihi wasallam. Orang yang sholat sunnah sambil duduk itu pahalanya setengah dibandingkan dengan orang sholat sunnah sambil berdiri. Itu kata Rasul alaihi wasallam, walaupun tetap dibolehkan. Nah itulah sejarah tentang sholat tarawih dan asal muasal penamaan sholat ini menjadi sholat tarawih. Sholat tarawih ini bapak sekalian gini ya, sholat tarawih ini khususnya ada di bulan Ramadan, dikerjakan di awal-awal malam setelah sholat isya. Boleh kita sholat tarawih kalau sudah mengerjakan sholat isya, walaupun sholat itu kita jamak antara maghrib sama isya. Ada orang misalkan rombongan safar, dia keluar kota misalkan, nah sudah kita sholat tarawih aja. Musafir boleh sholat tarawih pas waktu sholat maghrib. Nah ini sudah kita buka puasa, sholat maghrib jamak aja, kita jamak, sudah jamak aja sholat isya, langsung sholat tarawih boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun saat itu masih di waktu maghrib, karena kan dia menyamak sholat, syaratnya dia sudah mengerjakan sholat isya, seperti itu. Nah ini dinamakan dengan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini, nah ini bapak-bapak sekalian, banyak keutamaannya sholat tarawih ini. Dan keutamaannya luar biasa sekali. Dijelaskan di hadis yang sahih, riwayat Muslim. Kata Rasul alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan, mengisi Ramadan dengan beramal soleh, salah satunya kan dengan tarawih, penuh dengan keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Itu hadis riwayat Muslim. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Makanya sesuai bulan Ramadan itu bulan ampunan. Apa maksud dosa-dosanya? Dosa apa yang dimaksud? Dosa kecil. Kalau dosa besar harus bertobat. Tapi kalau dosa kecil nggak bertobat, kita bisa diampuni dengan sebab melakukan amalan-amalan. Nah, salah satunya dengan mengerjakan sholat tarawih. Ini keutamaan pertama. Keutamaan kedua, sholat tarawih. Kata Rasul alaihi wasallam menjelaskan di hadis riwayat Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh ulama. Innahu man qomal ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Nah ini, siapa yang sholat tarawih selesai sama imam, dari takbiratul ihram sampai sholat witir, selesainya bareng-bareng sama imam, maka dia itu seperti sholat selama satu malam penuh. Nah, luar biasa tuh ibadah itu. Saya ulangi, siapa yang sholat tarawihnya selesai bareng-bareng imam, dari awal takbiratul ihram sampai salam ketika witir, selesai bareng-bareng sama imam dari awal sampai akhir, itu seperti dia mengerjakan sholat selama satu malam penuh. Banyak itu pahalanya itu, satu malam penuh itu. Satu malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Nah berapa itu? 10 jam lebih itu. Saya ulangi, satu malam itu dimulai dari maghrib sampai isya. Tapi syaratnya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sholat tarawih itu selesai bareng-bareng sama imam. Kapan imamnya witir, ikut witir. Nah itu. Ada sebagian, bukan maksud menyinggung bapak sekalian, ada sebagian itu, sebagian masjid, kapan imam mau sholat witir, dia pulang ke rumah. Kenapa pulang ke rumah? Ya karena nggak mau ikut witir sama imam. Nanti katanya mau sholat lagi dianya. Boleh nggak mau kayak gini? Boleh. Kita katakan boleh, boleh. Nggak sholat tarawih aja boleh. Apalagi nggak sampai selesai. Nah itu kan. Karena hukum sholat tarawih itu sunnah. Cuma gini bapak-bapak sekalian, pernah kita sampaikan sebenarnya. Kita ini kan sholat tarawih itu pengen cari pahala. Cuma ada di bulan Ramadan ini sholat tarawih itu. Kita pengen cari pahala sholat tarawih itu. Sebenarnya dikasih kemudahan kita ini dalam syariat Islam ini. Kalau kita sholat berjamaah selesai sama imam, bareng-bareng sama imam, itu pahalanya seperti sholat satu malam penuh. Yang tadi dia misalkan pulang dia, pulang tarawih, sholat witir saya nanti aja lah, saya mau nambah sholat jam 2 malam. Berapa yang dia tambah? Mungkin 10 rakaat.
mungkin 20 rakaat, katakanlah sampai 30 rakaat, 40 rakaat. Yang lebih utama dia sholatnya selesai bareng imam. Karena dianggap seperti satu malam penuh. Dia pulang ke rumah paling berapa dia tambah? 10, 20. Paling sejam mungkin kuatnya dia, nambah sholat lagi. Yang lebih utama dikasih kemudahan kita. Cukup sholat tarawih itu selesai bareng-bareng imam, itu dianggap seperti sholat selama satu malam. Banyak itu waktunya itu, 10 jam lebih itu. Adapun bapak-bapak sekalian, adapun yang pengen sholat lagi, saat saya ini mau sholat tahajud lagi saat. Nah itu, apakah boleh kita ini habis sholat tarawih, habis witir bareng-bareng sama imam, kita sholat lagi? Boleh. Boleh itu. Kenapa boleh? Karena memang ada hadisnya. Nabi pernah melakukan. Di hadis riwayat Muslim. Yutiru Rasulullah SAW summa yusolli rokaatain. Nabi pernah habis sholat witir kemudian nambah lagi Nabi sholat malam 2 rakaat. Boleh, nggak masalah. Karena praktik Nabi SAW, beliau pernah sholat witir, tapi kemudian beliau itu nambah sholat lagi. Kita sudah witir sama imam, kemudian pulang ke rumah, bangun Pak Ustadz jam 2 misalkan, atau jam 3, nungguin sahur misalkan, sudah sekalian sholat tahajud, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, habis witir beliau sholat lagi. Adapun hadis, nah hadis, memang ada hadis Bukhari Muslim kayak gini. Ija'alu akhira salatikum billail witron. Hadis Bukhari Muslim. Kalian itu jadikanlah sholat terakhir pada malam hari itu ditutup dengan witir. Ada memang, itu hukumnya sunnah. Nabi mengatakan, menganjurkan kita nutup malam itu dengan sholat witir, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sholat witir sunnah, sholat tarawih sunnah, sholat malam sunnah. Tapi kalau mau tambahan pahalanya, witir itu dikerjakan terakhir, itu sunnah. Tapi bapak-bapak sekalian, kalau seandainya jam 2 bangun dia, saya mau sholat tahajud Pak Ustadz, sudah sholatlah dia tahajud 4 rakaat katakanlah, witir dia, witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Jam setengah 4 bangun lagi, mau tahajud lagi, boleh, nggak apa-apa. Tapi kata Rasulullah SAW, la witroni fil lail, di hadis riwayat Tirmizi. Namun jangan mengerjakan sholat tarawih itu, namun jangan mengerjakan sholat witir itu sebanyak 2 kali dalam satu malam, jangan, nggak boleh. Witir itu cuma sekali kata Nabi SAW untuk satu malam. Kalau dia sudah pernah sholat witir, mau sholat tahajud lagi silakan. Tapi jangan sampai dia melakukan witir kedua kalinya. Witir itu cuma sekali kata Rasulullah SAW. Intinya bapak-bapak sekalian, kita sholat tarawih itu untuk cari pahala. Alangkah lebih baiknya kita sholat tarawih itu selesai dulu bareng-bareng sama imam. Mau imamnya itu 11 rakaat, mau imamnya itu 23 rakaat, sholatnya selesaikan dulu. Selesaikan dulu, gak masalah. Tapi kalau dia ada kebutuhan tetap dibolehkan. Tapi kurang afdol.